saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Bagaimana sebuah rezim otoriter runtuh dan membuka jalan menuju demokrasi. Dokumenter ini akan mengungkapnya. Ya, tahun 90-an, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sangat mengesankan. Inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan dapat ditekan, dan cadangan devisa negara terus meningkat. Hingga tahun 1990-an, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Meski tanda-tanda terjadinya inflasi sudah mulai terendus, namun semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang baik, apalagi aliran modal asing masih mengalir deras ke Indonesia. 2 Juli 1997, Thailand dilanda krisis finansial. Mata uang baht Thailand anjlok dari 25 baht per dolar menjadi 56 baht per dolar. Ironisnya, krisis di Thailand ini merambat ke negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Sebagaimana dalam laman tier2.id dengan judul Krisis Moneter 1997-1998 adalah periode kelam ekonomi Indonesia oleh Nurul Komaria Pramesti yang terbit tahun 2020. Dari bulan Juli hingga Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam hingga 109,6%. Mata uang rupiah yang awalnya Rp4.850 menjadi Rp17.000 per dolar. Sempat pada tanggal 13 Oktober 1997, memerintah rezim Orde Baru meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan situasi, namun sia-sia. Era tinggal landas Indonesia berubah menjadi era kegelapan. Sih emang ya beritanya sempat turun, tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu, malah naik lagi harganya. Akibat krisis ini, harga-harga kebutuhan pokok kian melambung tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjalar di tubuh pemerintahan. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun itu telah menorehkan catatan hitam dalam menjalankan pemerintahannya. Rakyat pun mulai cemas dan muak, dan satu-satunya cara adalah dengan adanya reformasi.
In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Sejak bulan Januari sampai Februari 1998, berbagai aksi unjuk rasa memprotes rezim Orde Baru sudah dilakukan di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya, hingga Makassar. Selain menuntut untuk dilakukannya reformasi pemerintah, para mahasiswa juga memprotes dilakukannya pemilu ulang yang sebelumnya. Di bulan Maret 1997, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk yang ketujuh kalinya. Hingga bulan April 1998, aksi unjuk rasa semakin membesar. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Mahasiswa dari berbagai universitas seperti UI, ITB, UGM, UNER hingga UNAS mulai mengadakan protes di kampus mereka. Pada tanggal 2 April 1998 di Jakarta, ribuan mahasiswa dari 10 universitas di Jakarta mulai melakukan unjuk rasa di dua titik, yakni Universitas 17 Agustus, Universitas Nasional. Sementara di tempat lain di Purwokerto, sebanyak 2.000 mahasiswa dari 5 kampus melakukan demonstrasi di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. 2 hari kemudian, 4 April 1998 di Yogyakarta, aksi demonstrasi mulai berjalan rusuh. 12 Mei 1998, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat siang hari, sebanyak 6.000 orang berkumpul di Universitas Trisakti untuk menggelar aksi damai. Dalam gelaran itu, para mahasiswa, dosen, serta para pejabat universitas turut meramaikan aksi itu. Pada siang hari, masa aksi berencana akan melakukan long march menuju gedung DPR MPR untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada anggota dewan. Namun ketika sampai di depan kantor wali kota Jakarta Barat, tepat pada pukul 13.00, aksi massa itu dihadang barikade aparat keamanan yang membawa tameng dan pentungan. Sebagai gantinya, mereka diizinkan menggelar aksi di depan kantor wali kota Jakarta Barat. Bapak-bapak pada keamanan, mohon supaya kami dikawal saja. Awalnya, kondisi masih berjalan damai. Perwakilan massa aksi dan aparat keamanan melakukan negosiasi untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun setelah lama melakukan negosiasi, para mahasiswa kecewa karena tidak diizinkan lewat dengan alasan akan mengganggu lalu lintas. Meski begitu, para aktivis dan mahasiswa tetap melanjutkan orasi di jalan disertai dengan aksi membagikan bunga mawar kepada aparat. Pada pukul 17.00 sore hari, kesepakatan tercapai, yakni mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur. Namun ketika dalam keadaan mundur, salah seorang oknum yang bernama Masyud yang mengaku sebagai alumni Trisakti berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Sontak hal ini memancing massa untuk mengejar oknum yang berlari ke arah barikade aparat. Sebagaimana dalam laman tirto.id edisi 12 Mei 2020 yang ditulis oleh Ahmad Mawal Hasan dengan tajuk Tragedi Trisakti dan Keadilan yang Tak Kunjung Tiba. Di tengah bubarnya para mahasiswa pada pukul 18.40, para pasukan bermotor di aparat keamanan berdatangan ke arah gerbang Trisakti. Aksi ala koba itu dilakukan dengan melepaskan tembakan ke arah depan gerbang Trisakti. Sedangkan aparat yang berada di atas jembatan layang menembak mahasiswa yang berlarian menuju kampus. Ketegangan yang terjadi ini masih berlangsung hingga malam hari. Para aparat masih melepaskan tembakan secara membabi buta dengan menargetkan mahasiswa.
Akibat penembakan ini, sebanyak 4 mahasiswa Trisakti tewas dan korban-korban lainnya luka-luka. Laman IDN Times edisi 14 Mei 2023 dengan tajuk Profil 4 mahasiswa korban penembakan tragedi Trisakti 25 tahun lalu. Nama-nama mahasiswa yang tewas itu adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan C. Selain itu, lebih dari 600 orang mengalami luka-luka akibat penembakan peluru tajam, peluru karet, dan pemukulan oleh aparat. We are getting shot at by the sniper. It is very immoral and very brutal. It is a murder, and the international or the national people must see this. Kerusuhan 12 Mei 1998 ini kemudian dikenal dengan tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini bukannya membuat para mahasiswa takut, justru sebaliknya, gelombang aksi demonstrasi semakin membludak. Lalu, nama-nama mahasiswa yang tewas itu adalah Elang Mulia Lesmana. Setelah tragedi di kampus Trisakti, aksi massa mulai tak terkendali. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi berbagai aksi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan di berbagai wilayah di Jakarta, seperti di Glodok dan Pasar Baru. Sebagaimana dalam laman tempo.co edisi 13 Mei 2024, kilas balik kerusuhan Mei 1998, kerusuhan berbau rasial di Jakarta dan Solo. Mereka banyak menyerbu pusat-pusat perbelanjaan dan ruko-ruko milik orang Tionghoa. Aksi kriminalitas yang terjadi ini membuat etnis Tionghoa kala itu mendapat berbagai pelecehan dan tindak keji. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. The remains of 6 people lay amongst the ashes in this room, caught in the blaze, too afraid to leave their burning home, with the mob waiting outside. Pada tanggal 16 Mei, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus mulai bergerak untuk menduduki gedung MPR DPR. Banyaknya aksi massa ini membuat aparat keamanan pun tidak dapat membendung para mahasiswa yang terus berdatangan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai presiden dan mengakhiri 32 tahun masa kekuasaan. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia